Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ikhwan awafillah, kaum muslimin muslimah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya selaku ketua Yayasan Kasih Embun Pagi yang diamanahi untuk menyampaikan beberapa hal atau informasi terkait dengan keberadaan Yayasan Kasih Embun Pagi. Alhamdulillah, untuk awal berdirinya Yayasan Kasih Embun Pagi untuk tahunnya dimulai akhir daripada tahun 2010, memang yang proses berdirinya agak memiliki keunikan, yang dimana untuk kepengurusan perdana atau di awal daripada Yayasan Kasih Embun Pagi itu terbentuk ketika teman-teman berada atau kondisinya bersama Bapak Al-Ustadz Hidayat, yang mana beliau juga sebagai notaris, yang dimana pada saat di depan Al-Ustadz ini baru mulai ada penunjukan untuk kepengurusan daripada Yayasan Kasih Embun Pagi. Karena pada awalnya teman-teman tak ada yang mau untuk menjalankan amanah yang besar ini, tapi karena dengan komitmen dan penguatan daripada Bapak Dewan Pendiri sendiri, dalam hal ini Bapak Pujiono SHMH, maka keputusan untuk menjadi pengurus Yayasan Kasih Embun Pagi disepakati oleh teman-teman, dan saya diamanai sebagai ketua Yayasan Kasih Embun Pagi. Jamaah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kehadiran daripada Yayasan Kasih Embun Pagi ini yang diinisiasi oleh Bapak Dewan Pendiri sendiri, dalam hal ini Bapak Pujiono SH, yang mana tujuan kami adalah bergerak dalam hal pengembangan pendidikan karakter, mulai dari tingkat bawah, dasar, menengah, dan sampai seterusnya. Insya Allah Yayasan Kasih Embun Pagi ini hadir untuk memfasilitasi atau memberikan solusi atas kerisauan daripada masyarakat, jamaah, khususnya di kalangan kaum muslimin terkait dengan kemerosatan moral yang terjadi pada anak-anak mereka di akhir-akhir ini atau di zaman akhir-akhir ini. Sehingga dengan atas inisiasi inilah segenap teman-teman yang tergabung dalam kepengurusan Yayasan Kasih Embun Pagi berkomitmen untuk melaksanakan dan berusaha untuk mengembangkan pendidikan-pendidikan yang bisa mengakomodir daripada kerisauan-kerisauan daripada masyarakat. Sehingga di awal-awal ini kami insya Allah akan mengadakan atau memutuskan untuk mendirikan satu wadah yang memang itu wadah yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk pendidikan karakter anak, mulai dari kami sepakati untuk mendirikan Raudatul Atfal atau yang biasa kita dengar bahasa umum dengan TK Islam, yang insya Allah TK Islam ini untuk khususnya di wilayah Kecamatan Landono ini merupakan satu-satunya TK Islam yang baru berdiri di Kecamatan Landono. Dan insya Allah dengan segala sesuatu koneksi dari teman-teman yang tergabung dalam Yayasan Kasih Embun Pagi, kami sudah siap mulai dari kurikulum dan seterusnya, termasuk tenaga pendidik dan sebagainya. Karena itu semua sudah terakomodir, maka insya Allah untuk tahun ajaran baru di 2021-2022 insya Allah Raudatul Atfal ini atau TKSIM ini akan jalan, dan sementara proses pengusulan atau pengurusan izin operasional. Kemudian sebagian masyarakat sudah
jauh-jauh hari sudah menitipkan anak-anak mereka untuk dididik di Yayasan Kasih Embun Pagi melalui Raudatul Atfal Embun Pagi. Kemudian untuk menjawab keresahan masyarakat itu juga di Yayasan Kasih Embun Pagi jauh-jauh hari kami sudah berinisiasi untuk membuka rumah Quran, yang dimana di rumah Quran ini kami melakukan beberapa kurikulum atau kegiatan yang diantaranya untuk pemantapan dari makhrajul huruf atau tajwid atau bacaan daripada anak-anak yang usia SD sampai SMP, dan memang kami memberikan persyaratan kepada anak-anak yang sudah bisa atau mampu membaca atau baca tulis Al-Quran, khususnya di juz atau Al-Quran besar. Karena untuk Iqra, maka kita berikan kesempatan kepada guru-guru ngaji yang ada di TPA masing-masing atau di TPQ untuk memulai itu, dan kami akan mengembangkan lebih jauh lagi dalam hal untuk pemantapan huruf-huruf tajwid dan seterusnya sampai di tingkat hafalan atau tahfizul Quran. Dan juga dengan dasar karena kami memang sudah memiliki beberapa siswa atau rekan-rekan memang yang sudah melakukan pendidikan atau sudah menghafal di luar daerah, dan alhamdulillah mereka sudah sampai menyelesaikan sampai hafalan 30 juz. Untuk mengapodir mereka supaya mereka ini tidak jauh-jauh dalam hal pembinaan khususnya tahfizul Quran, maka kami memfasilitasi itu. Ketika anak-anak ini atau rekan-rekan ini selesai untuk pengabdian, maka mereka sudah punya wadah di tempat masing-masing atau di daerah sendiri. Kemudian jamaah sekalian atau saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dengan adanya kerisauan masyarakat tadi untuk terkait dengan untuk pendidikan lanjutan daripada untuk Raudatul Atfal, maka kami juga insyaallah untuk tahun ajaran 2021-2022 kami akan membuka madrasah ibtidaiyah atau sekolah Islam terpadu yang mungkin kami akan menyebut namanya sekolah Islam Embun Pagi. Ini untuk setara setingkat SD. Ini ada juga salah satu untuk menjawab atau mengakomodir daripada kerisauan daripada masyarakat tadi terkait dengan pendidikan karakter. Dan insya Allah di Yayasan Embun Pagi sudah memiliki bangunan yang sudah siap digunakan untuk proses pembelajaran untuk kurikulum untuk tahun 2021 dan 2022 yang bertempat di Desa Morini Mulia, yang memang memiliki akses yang sangat strategis untuk kondisi tempat. Dan alhamdulillah atas bantuan daripada rekan-rekan, saudara-saudara, donatur yang kami gabungkan dalam donatur Yayasan Embun Pagi, maka bangunan itu sudah siap digunakan. Dan insya Allah untuk peresmian insya Allah kami akan laksanakan di awal-awal sebelum proses pembelajaran, dan semua bangunan insya Allah sudah siap digunakan. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu daripada ketiga lembaga pendidikan baik yang formal maupun semi formal, kami juga insya Allah Yayasan Embun Pagi akan hadir memfasilitasi bagi jamaah sekalian, bagi masyarakat terkait dengan proses pendistribusian atau pemberian zakat, infak dan sedekah. Karena memang kami berinisiasi untuk membuat rumah infak atau rumah sedekah dan rumah zakat. Untuk memfasilitasi itu kemudian nanti akan kita proses dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat dan sesuai dengan agama, petunjuk-petunjuk dalam agama.
Insya Allah dalam waktu dekat itu semua kita akan akomodir. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain, sebelum kami melaksanakan proses pembelajaran yang ketiga lembaga tadi, alhamdulillah teman-teman di Yayasan Kasih Embun Pagi ini sudah turut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakatan, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan lain seperti pengajian, kemudian pendistribusian daripada sedekah daripada dermawan sekalian, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya itu sosial dan agama dan untuk kemaslahatan umat. Kemudian terkait dengan bangunan atau lokasi yang disediakan oleh Yayasan Kasih Embun Pagi untuk sampai terakhir, insya Allah kami menyediakan ruangan atau fasilitas belajar yang permanen dan insya Allah akan memadai dari segi fasilitas, diantaranya bangunan itu sendiri, kemudian MCK yang sesuai dengan standar kesehatan insya Allah, kemudian untuk ruangan kami siapkan kipas angin, kemudian AC, kemudian insya Allah dari segi papan tulis saja proses belajar mengajar, insya Allah kami tidak menggunakan bahan-bahan yang tradisional lagi misalnya kayu, tetapi kami sudah menggunakan marmer atau granit. Kemudian kami sudah setting sedemikian rupa yang sesuai dengan untuk tingkatan dari masing-masing bangunan itu, mulai dari jarak, tinggi, dan sebagainya. Kemudian di antara keunggulan-keunggulan kenapa jamaah sekalian memang harus mendukung kami di Yayasan Kasih Embun Pagi, karena dari segi kurikulum insya Allah kami ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerjasama dengan beberapa institut terkait untuk pengembangan, dan institut yang kami ajak kerjasama ini memang bukanlah institut atau lembaga yang kurang maju, tetapi memang kami mencari lembaga-lembaga yang memang sudah sewajar dan sepatutnya lah kita jadikan sebagai acuan dari segi kurikulum dan proses pembelajaran yang lain. Kemudian insya Allah di lembaga Yayasan Kasih Embun Pagi ini akan memfasilitasi dari beberapa lembaga yang kami dirikan terkait dengan media-media pembelajaran dan fasilitas-fasilitas belajar lain, sehingga ini bisa mengakomodir, dan insya Allah tenaga-tenaga yang kami rekrut juga ini berasal dari rekan-rekan dan pemuda-pemuda memang yang handal, yang sudah melalui proses pendidikan yang resmi dari beberapa lembaga, baik itu lembaga atau universitas atau lembaga pendidikan yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari maupun di luar Kendari atau di Jawa sana, yang alhamdulillah kalau saya sebagai ketua Yayasan Kasih Embun Pagi melihat daripada ijazah-ijazah yang dikeluarkan daripada tenaga-tenaga ini, insya Allah mereka adalah tenaga-tenaga pendidik atau memang mereka adalah manusia-manusia memang yang memiliki potensi yang baik, karena dari segi nilai mereka itu memiliki nilai yang bagus-bagus. Itu untuk penilaian dari kami Yayasan untuk sementara waktu dalam hal melihat kondisi atau prestasi daripada tenaga-tenaga pendidik yang kami akan rekrut. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait dengan pengalaman mereka setelah saya berkomunikasi, berinteraksi dengan beberapa kali, ternyata mereka ini meskipun baru menyelesaikan studi, tetapi mereka sudah memiliki pengalaman masing-masing pada saat mereka melaksanakan proses pendidikan di lembaga mereka masing-masing. Di antaranya telah mereka mengadakan les privat terhadap anak-anak tingkat usia dini. Kemudian mereka juga sudah melakukan magang di sekolah-sekolah sebelumnya, sehingga pengalaman-pengalaman itu maka nanti akan diaplikasikan dan akan lebih ditingkatkan di lembaga-lembaga yang kami telah dirikan tadi, di antaranya Radatul Atfal atau TK Islam, kemudian SD Islam, kemudian di Rumah Quran, insyaallah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, sebagai penutup saya mewakili
dari rekan-rekan di Yayasan Embun Pagih berharap banyak kepada jamaah sekalian untuk selalu memberikan support kepada kami dan selalu mendoakan kami. Mudah-mudahan kami ini selalu eksis, semangat, kemudian amanah dalam mengelola, khususnya dalam mengelola baik terkait dengan donasi-donasi daripada donatur kami yang kurang lebih sampai hari ini sudah 5 bulan bersama kami dan berkomitmen dengan kami, dan insya Allah apa yang diamanahi kepada kami juga kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya mohon kepada jemaah sekalian untuk selalu memberikan support, semangat kepada kami, dan doa itu adalah yang paling terpenting kepada Yayasan Kasih Embun Pagih, supaya Yayasan Kasih Embun Pagih benar-benar hadir untuk mengakomodir daripada kerisauan masyarakat, khususnya dalam hal menangani degradasi moral yang terjadi seperti sekarang ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.